Pada saat kita baca rame-rame itu, datanglah kayak sosok yang gue lihat ini nih, itu entah dia memang prajuritnya atau asistennya atau siapanya juga nggak ngerti gitu kan. Cuma dia nggak pakai apa-apa, cuma pakai celana aja, celananya itu warna hitam tapi ngatung. Terus dia nyapa kan, Sampurasun gitu. Terus gue langsung refleks dong. Jawab, gimana nih besok nih kalau nih anak sampai nggak sembuh, turunnya gimana? Udah itu gue salat lah di dalam tenda, gue bilang, gue berdoa gitu ya. Udah biar minta itu, permintaan gue cuma satu, turun itu utuh, bertujuh. Gue nggak mau ada yang aneh-aneh gitu kan. Karena nih kondisinya si Yoga udah bener-bener pucat, udah bener-bener lemas, udah nggak bisa bergerak sama sekali. Tidur pun udah ngigo-ngigo terus kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Nah, di kesempatan kali ini masih sama seperti video sebelumnya. Di samping gue sudah ada narasumber yang nantinya akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini, narasumber gue akan menceritakan pengalamannya ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede. Yang mana di pendakiannya itu di Gunung Gede sedang ada acara nih atau pesta dari segi goibnya. Nah, untuk lebih detailnya nanti biar narasumber gue aja lah yang menceritakan cerita perjalanan pendakiannya secara detail. Dan teman-teman juga pasti nggak asing nih sama perempuan yang ada di samping gue ini. Kak Maya, assalamualaikum Kak Maya. Sehat kabar? Alhamdulillah sehat. Oke Kak Maya, masih sibuk konten nih? Masih dong, kan udah jadi pekerjaan. Iya. Ini saya bingung nih Kak, mau promotin ya udah pasti udah kenal Kak Maya lah ya. Masa sih? Pokoknya teman-teman yang belum kenal nih, khususnya yang belum kenal Kak Maya aja nih. Kak Maya ini salah satu konten kreator juga nih. Nama channelnya Maya True Story kan? Iya betul. Di situ Kak Maya ada podcast juga, ada penelusuran juga. Pokoknya setelah nonton video ini teman-teman wajib banget nih bantu Kak Maya juga di Maya True Story. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke Kak Maya, saya kan salah satu nih yang mengidolakan cerita-cerita Kak Maya nih. Asik. Terlebih cerita gunungnya ini luar biasa banget nih. Saya yang dengerin di beberapa channel YouTube nih gokil juga nih cerita gunungnya. Dan yang mau diceritain ini di Gunung Gede juga boleh? Gunung Gede. Ini ada tersangkut pautannya nih ya sama cerita saya yang di channel Kak Maya. Iya, kayaknya sih sama ya dari di hari yang sama ya. Dari yang sama juga. Kalau dari versinya Kak Maya nih, Kak Maya ketemu apa di gunung itu Kak? Kalau menurut dari versi gue sendiri, sebenarnya sih semuanya hampir sama ya, dari si yang Kunjung Putih, iya. Terus juga dari teman yang sakit juga, Iya. cuman nggak separah temen lo itu. Iya. Dari suami gue juga kena teror di situ juga, sampai di atas tuh kita bener-bener ngalamin gangguan teror itu ternyata guenya lagi menghadiri pesta yang ada di gunung tersebut. Oh, berarti bener-bener nyambung banget nih Kak. Iya. Sama cerita yang teman saya si Abid itu ya. Betul. Oke, tapi mohon maaf kita tahan dulu Kak Maya ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua yang mau jadi narasumber di sini, teman-teman bisa nih DM aja ke Instagram kita, Timur Misteri, atau juga dengan mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah teman-teman, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, kiranya opening gue cukup. Simak terus video ini sampai habis, agar kita bisa mengerti isi ceritanya, dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik, karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Jadi gini, awalnya itu kan memang kita rencanain buat naik Gunung Gede kan. Iya. Dan kebetulan sebelum gue naik Gunung Gede itu, gue memang udah ada titipan pesan yang dari mereka lah yang di sana gitu ya. Oke. Dalam artian goibnya nih. Itu memang udah diamanatin untuk naik ke puncak Gunung Gede itu. Kayaknya sama sih waktunya dan harinya pun kayaknya sama-sama waktu lu naik juga nih. Dan pada saat itu memang kita itu nggak dadakan, kita udah rencanain 1 minggu sebelumnya. Oke. Dan kebetulan pendakian kita kali ini tuh kan 7 orang, sama ada dari fanbase gue itu ngikut 3 orang. Tapi kita ketemuan langsung di gunungnya, langsung di Gunung Gedenya itu, di base campnya ketemuan
Singkat cerita, kita jalan itu dari rumah itu jam 2:30 pagi. Kita bawa mobil sendiri, sampai di base camp itu sekitar kurang lebihnya kita udah di base camp itu jam 4:30-an deh. Udah nyampe, kita istirahat dulu kan, untuk besoknya kita prepare. Tapi pada saat gue nyampe di base camp itu, justru itu gue udah ngeblank, udah kayak antara, gimana ya, kayak udah ngawang-ngawang gitu loh. Jadi gue udah nggak tahu lagi nih kedatangan gue di sini tuh sebenarnya mau ngapain gitu. Jadi gue udah linglung di situ kan, udah nggak bisa tidur, sampai ditegur sama anak-anak, tidur kak sebentar nggak apa-apa, sejam 2 jam mah, kita kan naik juga nggak terlalu pagi banget katanya gitu. Cuma di situ tuh gue kayak nggak bisa, kita harus naik tuh pagi gitu. Jadi emang bener-bener harus jam 7 tuh kita udah start naik. Singkat cerita, kita nggak tidur lah di situ rame-rame, kita ngobrol-ngobrol. Sampailah di jam 6 pagi itu kita prepare lagi, ternyata itu udah turun hujan kan. Memang pada saat itu memang hujan terus tuh. Turun hujan sampai anak-anak bilang, gimana nih kak, hujan terus nih, mau maksain naik pagi? Ya harus gitu, soalnya kalau semakin siang, kita nggak akan cepet sampai ke Surken. Karena tujuannya memang mau nge-camp di sana kan. Dan kebetulan kan pendakian pada saat itu rame banget kan. Memang lagi harinya kayaknya hari long weekend itu lagi rame-ramenya banget. Sampai kita itu nungguin si fanbase kita itu, ternyata dia datangnya jam 7:30. Ngaret. Iya, jam 7:30 dia udah sampai, udahlah kita langsung bergegas naik nih. Tapi di sini tuh kayak ada sedikit sentilan dari si orang base camp ini nih. Ceritanya kita mau bayar habis makan kan, habis sarapan. Kita bayar, terus si tetehnya ngomong gini, teh, pesan aku mah naiknya jangan 3 hari 2 malam, kata dia. Kenapa gitu kan? Soalnya mah lagi badai terus, kalau bisa mah nggak apa-apa dilamain aja, kata dia. Cuma tatapan matanya si tetehnya aneh. Kayak dia tahu gitu ada sesuatu nih. Udah nggak apa-apa sih teteh mah, mau seminggu juga aman, kata dia. Wah lama banget gitu kan, kita juga kerja teh gitu. Ya udah hati-hati aja ya katanya. Soalnya ini lagi musim hujan, banyak juga pendaki-pendaki yang kurang sehat di trek, kata dia. Udahlah, singkat cerita, kita udah prepare, jalanlah kita nih. Nah, di sini nih, pada saat pertama kali kita jalan, di situ tuh dari hati kayak gini. Ini bukan pendakian sewajarnya. Jadi memang gue udah harus siap-siap. Karena di depan gue itu udah banyak banget orang pakai baju putih semua. Itu baru banget kita naik dari base camp itu. Udah mau naik ke arah treknya itu. Iya. Udah itu yang lucunya tuh anak-anak tuh kayak, Kak Maya, kok kayaknya lu pendakian kali ini kayak gak semangat sih gitu kan. Enggak apa-apa, soalnya gue gak berani bilang yang aneh-aneh juga, takutnya membawa sugesti dia kan. Dan udah gitu kan gue bawa 3 orang dari penonton nih yang penasaran. Enggak apa-apa, udah aman gitu. Mau berdoa di mana gitu kan. Kita berdoanya di pos ojek aja, kata gue. Tapi sebelum nyampe pos ojek, kalau bisa di yang tempat sampah itu tuh ya, duluan tempat sampah kan ya, yang di bank sampah itu, kalau bisa azan aja dulu gitu kan, azan qomat gitu. Karena memang dapat pesan kalau mau naik gunung selalu kayak gitu kita, gitu kan. Pas banget di depannya itu tuh yang samping bank sampahnya. Nah, yang azan tuh si Aska tuh udah selesai. Tapi pelan-pelan aja ya, kenceng-kenceng soalnya nggak enak kedengeran sama yang lain gitu kan. Iya, udah selesai dia azan, udah selesai dia qomat, udahlah kita mulai trek. Di situ yang gue rasain dari ujung kaki sampai ujung kepala itu tuh udah dingin banget. Dingin banget, tapi nggak menggigil. Tapi dingin. Cuma nggak ngegigil di situ. Udahlah kita lanjutin jalan. Sampailah kita di pos ojek, berhenti. Kan ada kayak buat si ojek pada neduh ya. Ada sedikit shelter, saung gitu. Udah berhenti dulu di sini, kita berdoa dulu. Nah, si fanbase ini yang 3 orang ini udah mulai kayak takut nih naik sama gue. Gue kasih wajangan dikit kan. Gak apa-apa, kita kan di sini niatnya cuma healing, liburan gitu. Tapi ya liburannya kita tuh kan tahu tempat lah. Kita liburan di gunung. Di gunung itu kan banyak sosok leluhur. Kita harus izin dulu sama beliau. Dan di sini kebetulan si fanbase ini memang orang Jawa Barat juga kan. Dia paham lah tentang leluhur gitu. Kita sebutlah dari yang paling tua sampai ke paling bawahnya, kita sebut semua, kita al-fatihain. Di situ pada saat kita berdoa itu kita udah ngalamin semua badan kita tuh udah kayak gemeter. Jadi kayak udah ada sinyal energi dari mereka nih.
Oke. Kita berdoa lama sampai diliatin sama pendaki-pendaki yang lain kan, kayak aneh banget sih bacanya, segala ini dibaca gitu kan. Nah di sini kita terakhir pas Al-Fatihain untuk para leluhur, kita tuh selalu ada yang namanya tuh salam jin. Jadi kita menyapa mereka yang dalam artian tuh ya, kalau kalangan jin kan ada yang muslim ada yang kafir dong. Oke. Kita kembali lagi lah ke Allah gitu ya, yang maha membackup kita semuanya gitu. Kita berdoa dan di situ memang kita baca rame-rame. Pada saat kita baca rame-rame itu, datanglah kayak sosok yang gue lihat ini nih, itu entah dia memang prajuritnya atau asistennya atau siapanya juga nggak ngerti gitu kan. Cuma dia nggak pakai apa-apa, cuma pakai celana aja, celananya itu warna hitam tapi ngatung. Jadi kayak sebenarnya pakaiannya tuh kayak layaknya orang biasa gitu. Cuma yang anehnya ini di gunung kenapa dia nggak pakai baju gitu. Dia nunduk, itu tatapan mukanya tuh emang udah apa ya, kayak udah bukan orang yang hidup gitu. Dia pucetnya tapi kayak kebiru-biruan gitu loh. Udah ngelihat keanehan gitu. Terus dia nyapa kan, Sampurasun gitu. Terus gue langsung refleks dong. Jawab, kita ditegur gitu kan. Ditegur apa? Yang lain nggak tahu kan. Kita ditegur sama ini nih si bapak ini, dia bilang Sampurasun. Nah, yang 3 si fanbase ini langsung nyeletuk dong, Rampes gitu kan. Nah, semuanya jawab, cuma ada satu nih yang nggak jawab. Sampai gue ulang 7 kali kata-kata itu. Udah jawab belum gitu. Dia masih nungguin soalnya, dan tatapannya dia tuh kayak orang belum semua nih, kayak belum lengkap nih lu ngenyapa gue nya gitu kan. Dan di situ ternyata ada satu yang nggak ngejawab. Ya udah jawab aja gitu. Mungkin dalam hatinya dia kayak apa sih ini aneh banget gitu kan ya. Kak? Yang lain enggak, cuma yang lain udah ngerasa kayak ada sesuatu. Ya, setelah kita selesai berdoa itu semua badan udah mulai geter gitu. Udah selesai kita berdoa, langsunglah si yang lain ini, kecuali suami gue ya, si Aska, gue tahan. Udah kamu di belakang aja sama aku dulu, soalnya aku mau menyapa beliau gitu kan. Ya walaupun si Aska gak ngeliat, buat nge-backup lah, takutnya ntar dia sapa atau nyalam masuk gitu kan, nggak ada yang tahu ya. Dia udah jalan duluan mereka. Terus di situ tuh gue berhenti sejenak ngeliatin ke arah atas, dan di situ gue ngeliat ada sesuatu yang terbang, entah itu pakai kuda atau apa, tapi memang secepat itu sih dia ya, kayak menunggangi sesuatu tapi nggak berwujud kuda ya. Itu warnanya putih, cepat banget. Dia tiba-tiba ada di hadapan gue sama Aska berdua, kayak menghalangi trek kita jalan sebelum gue Sampurasun sama beliau. Nah itu pakai pakaiannya emang putih-putih, kayaknya ada kemiripan dari yang cerita lo juga nih, si Eyang ini nih. Cuma yang gue lihat di situ banyak, jadi bukan cuma satu. Pakaiannya semua putih-putih, dia berdiri. Nah di situ tuh dia gini, nyapa sampai nunduk ke bawah. Ya mau gak mau gue harus membalas dong sapaan dari beliau. Di situ gue cuma berdoa, yakin sama Allah, ya Allah ini pendakian kita, mohon dilindungi biar nggak ada hal-hal yang aneh-aneh lah gitu kan, karena di sini gue bawa banyak nyawa orang gitu. Singkat cerita udah di situ kita udah tegur sapa, akhirnya kita lanjut jalan lagi. Dan di situ kan setahu gue memang jalur treknya tuh ngantri kan, kita harus ganti-gantian sama pendaki. Ya. Nah di situ kita memang gini, kita berhenti di pos 3 aja untuk makan siang. Sekalian gue mau sholat di sana gitu kan. Kita estimasi itu pokoknya jam 11 harus udah nyampe di pos 3. Kita jalan itu kurang lebih jam ya setengah 8 lewat. Nyampe lah singkat ceritanya kita di pos 3 nih. Kita udah nyampe di pos 3. Di situ tuh yang gue lihat bukannya sosok pendaki, tapi sosok yang bajunya putih-putih itu semua banyak banget di situ. Terus dalam hati gue ini apa ya? Ini dalam hati gue kayak ini kayaknya jawaban dari yang dimimpi nih gitu. Mau ngajak ke sini karena memang lagi ada acara. Ya di situ sibuk mereka, nggak ada yang menyapa gue, tapi gue kayak gue mau negur, cuma nggak ada yang mau ngeliat gue, lalu lalang aja udah gitu. Sibuk sama aktivitasnya. Iya. Nah di situ udahlah, singkat cerita kita makan siang di situ, ngopi-ngopi, dan yang lain ngomong gini nih, Bang, coba lihat dah mukanya Kamaya, kok muka dia merah banget ya, kayak habis nangis kata dia. Padahal gue nggak nangis, nggak kenapa-napa. Itu dia kenapa sih gitu? Nggak apa-apa, orang dia habis makan mau sholat, masa iya mukanya merah gitu kan? Dia makan pedas atau apa enggak gitu? Enggak gitu kan. Tapi gue di situ memang udah tatapan gue udah kosong.
Gue udah nggak menanggapi mereka yang nanya gue. Ada satu orang ini yang nanya ke gue gini, Kak, kok Kak Maya mukanya merah banget sih gitu. Terus gue cuma noleh ke arah dia ngelihat, katanya gue ngeluarin air mata, nangis, tapi gue nggak nangis sama sekali. Nah jadi pendakian ini kan ada gue, ada Aska, ada Rehan, ada Akmal, ada Denar, ada si Yoga juga kan. Nah di situ si Denar negor, Kak Maya, kok muka Kak Maya merah banget, kenapa gitu kan. Gue gak nyautin karena emang gue gak denger omongan dia. Gue cuma minta air dong, gue mau ngambil wudhu gitu. Ceritanya digelar nih kan sajadah. Di depan gue ada yang sholat juga perempuan kan. Nah pas gue mau sholat itu cuaca udah ngegelegar-gelegar suara-suara petir kan. Gue udah pasrah, ya udah lillahi ta'ala, mau kehujanan yang penting gue sujud gitu kan. Di situ ada keanehan. Tiba-tiba pas gue lagi sholat, ada satu burung, entah itu gagak atau burung apalah, gue nggak ngerti itu ya. Itu ada di samping gue tiba-tiba. Dia ngeliatin gue lagi sholat dengan tertunduk. Jadi dia seolah kayak ngikut sujud gitu loh, kayak ngikut sholat. Dia ke bawah gitu palanya kan, tapi cocoknya tuh warna kuning, badannya hitam semua. Jadi sholat gue tuh nggak fokus karena adanya si burung ini nih. Gue ulangin lagi kan, aduh, gue nggak konsen nih gitu. Terus gue ngomong dalam hati, ya kalau emang mau ngeliatin gue sholat gak apa-apa, tapi jangan ganggu ya gitu. Terus dalam hati gini, ya Allah jangan dulu hujan, soalnya mau sholat kayaknya gak etis aja gitu sambil hujan-hujanan gitu kan ya. Udah itu mah udah gelap banget, udah gerimis-gerimis, rintik-rintik, udah selesai sholat. Yang anehnya itu pas udah selesai sholat nih, gue nanya ke anak-anak, lu tadi ada ngeliat gak waktu gue sholat, ada yang aneh gak? Gak ada, kata dia gitu kan. Itu ada burung lo tadi di situ ngeliatin gue sholat, dia nunduk aja kan. Yang si cewek yang sholat di depan gue ini nih, dia noleh ke arah gue kayak ngeliatin gue aneh gitu, apa sih orang gak ada burung, mungkin kata dia gitu mah ya. Gue juga gak tahu dah itu dari pandangannya dia gimana. Nah si fanbase ini ngomong gini, iya tadi di sampingnya Kak Maya ada burung yang ngeliatin gitu, kenapa yang lain gak ngeliat gitu kan. Nah pikiran kita tuh positifnya kayak ya mungkin dia lagi asik ngopi sama ngerokok kali, jadi gak merhatiin. Iya gak merhatiin. Nah di situ ada nih satu pendaki, nggak tahu dari rombongan mana, di belakang kayak, iya teh tadi ada tuh burung, nggak tahu tapi larinya kemana. Oh yaudah nggak apa-apa. Udah tuh, ini kayaknya kita harus buru-buru deh, soalnya hujan udah mau turun nih, udah gelap banget gitu kan ya. Terus ntar dulu, tapi gue mau berdoa dulu di sini, soalnya gue udah dari hati gue ini udah kayak, ini ada yang aneh nih dari pendakian ini, cuma gue nggak bisa nyebutin gitu kan. Seandainya nanti kalau misalnya ada apa-apa, tolong jangan negor gue dulu gitu. Soalnya ini gue udah nggak masuk sama obrolan lu. Iya. Jadi udah nggak nyambung lah, diajak ngomong apa, jawabnya apa gitu kan. Wah dia udah notice semua. Wah harus hati-hati nih bang gitu kan. Dari singkat cerita kita jalan itu si Yoga udah ngalamin yang namanya, Kak gue udah pusing nih kak gitu kan. Kayaknya gue terpaksa nih ngobrol sama lu, soalnya gue udah nggak tahu nih harus gimana, kata dia. Berhenti dulu lah sebelum pos 4 gue mau minum obat. Udah itu gue diem kan, gue nggak nyautin dia ngobrol. Terus di situ gue nangis. Kita berhenti, gue duduk di situ gue nangis. Si Rehan bilang, ini kayaknya udah bukan Kak Maya nih gitu. Soalnya waktu si Denar nanya ke gue itu kan soal si yang Surya Kencana ya, dia tanya terus di situ, apa sih kak sejarahnya gunung ini apa sih, karena kan dia emang baru banget naik gunung. Dan nanya-nanya, terus tatapan gue yang kayak galak gitu loh, kayak marah gitu ke si Denar, melotot, tatapan gue udah aneh. Si Rehan bilang, udah Ega jangan ditanya, soalnya udah bukan Kak Maya, kata dia gitu. Nah di situ yang gue rasa dalam hati gue cuma sedih aja, tapi gue nggak denger nih mereka ngomong apa gitu. Gue ngeliat mereka ngobrol, tapi kayak orang di silent gitu suaranya, jadi gue gak bisa denger dia ngomong apa. Iya. Nah di situ gue ditegur sama ada satu laki-laki. Gue kalau ngomongin sosoknya itu kayak takutnya dia datang gitu ya. Pas gue duduk itu dalam hati gue udah nangis, gue ngeliat nih, beliau datang gitu kan. Cuma gue nggak bisa sebut namanya ya. Iya, jangan kak. Beliau datang gitu. Gue diam, terus Rehan dengar, beliaunya siapa Kak Maya gitu kan. Udah diem aja kata gue. Terus gue ngomong Sunda. Terus si Rehan ngomong lagi, Kak Maya, ini mah bukan Kak Maya ya, kata dia gitu. Gue ngomong Sunda tuh lancar banget, langsung dipanggil lah laki gue.
ini Kak Maya udah beda nih gitu kan, udah biarin aja ngobrol aja. Gue nggak ngerti kata dia gitu, ngomong Sunda soalnya. Ngobrol ternyata itu ngasih wejangan di situ, ngasih wejangan. Gue nggak tahu deh, itu ada satu mamang-mamang yang dari belakang itu tiba-tiba ada, dia bilang ini masih satu tanah sama satu air, jadi emang udah keras nih, udah maksudnya udah nggak bisa dibatasin lagi, ini memang udah tempatnya dia gitu. Terus singkat cerita laki gue ngobrol lah sama si mamang itu, iya katanya emang dia mau udah sering kayak gini, apalagi di Gunung Gede. Ya emang kalau ada terahnya dari beliau pasti kalau kesini tuh udah bukannya naik gunung lagi katanya. Iya. Disitulah itu udah mulai aneh, gue udah mulai marah-marah. Nah gue nemuin satu sosok pendaki perempuan, dia pakai jaket warna biru, dia merintih nangis gitu, tiba-tiba duduk melungkup gini, terus dia nangis kayak gini, tangannya kayak gemeter gitu loh. Terus dalam hati gue, ini apa ya? Gue aja untuk komunikasi sama sesama manusia aja sulit gitu ya kan. Soalnya gue udah di situ udah on off terus tuh, energi gue udah nggak karuan. Nah si perempuan ini nangis aja kan. Terus di situ gue kayak ngegentak, aduh pasti gue mau naik gunung pengen biasa aja gitu, nggak mau nolongin yang kayak gini-gini. Gue tau lah ini mah jin gitu kan ya. Terus yang lain kayak, aduh Kak Maya kenapa dia komunikasi di sini gitu kan. Udah cabut jalan-jalan. Singkat cerita kita jalan, nyampe lah kita di pos 4 nih. Di pos 4 ini itu kita ngalamin hal yang menurut gue tuh bener-bener udah di luar nalar banget. Nyampe lah kita di pos 4, itu yang gue lihat itu udah bukannya pos lagi, udah bukannya gunung lagi, itu udah perkampungan yang dimana tuh gue kayak disambut gitu ya sama orang-orang yang ada di situ, pakai bajunya itu baju zaman dulu gitu kan, pakai kain, pakai kebaya, terus dia nyambut. Terus di situ kayak ada, nggak tahu ya apakah gue doang yang denger gitu kan, ada kayak lantunan ya Allah, kan kalau udah di sini pasti ini, astagfirullahaladzim, disambut sama perempuan banyak itu. Dandanannya kayak model orang-orang zaman dulu gitu kan. Gue duduk tuh di situ karena gue udah nggak bisa ngebedain lagi nih mana jalur gunungnya Gunung Gede, mana yang si desanya ini kan. Ternyata yang gue dudukin itu rumahnya mereka. Gue duduk di situ, baru banget jatuhin pantat, duduk gitu. Langsung ada sosok gede yang kayak bang. Di situ gue udah astagfirullahaladzim. Itu udah nggak bisa bergerak apa-apa gue di situ kan. Yang gue lihat tuh gede, sosoknya berbulu, sampai gue cari ujungnya nggak ketemu, sampai ke atas pun nggak ketemu ujungnya. Gede banget. Itu udah gede banget gitu kan. Gue pasti nggak ceritain sosok itu. Udah itu kita tuh di situ kan yang namanya kita lagi istirahat sebentar, terus kita nyari tempat aja sulit gitu kan ya, banyak banget pendaki di situ. Nah di situ tuh nggak tahu awalnya tuh si Yoga kayaknya bilang deh, karena kan gue lagi on off banget nih ya, energi gue udah nggak sinkron banget. Dia bilang, Kak Maya boleh berhenti dulu nggak, soalnya kepala gue tambah sakit kata dia gitu kan. Gue nggak hirauin dia, terus gue bilang, lo mau di sini mau ikut gue? Kalau mau ikut gue ya cepetan cabut, gue nggak mau tahu deh kondisi lo kayak gimana. Itu tuh udah bukan gue banget. Jadi gue udah kena energi negatifnya dari sosok yang gede itu. Secara nggak langsung gue udah diusir sama dia. Iya, kalah energi lah. Iya, itu udah. Tunggu bang. Iya Kak. Astagfirullahaladzim. Nah di situ singkat ceritanya lagi nih. Jadi kita kepisah nih. Si Yoga, Denar, Akmal itu udah di bawah. Oh iya, satu lagi si Pale. Nah si Pale ini ngikut sama rombongan gue karena dia takut nih sama rombongan yang ini kan. Mai, gue bareng sama lo aja. Ya udah, ayo naik kata dia. Ya udah kita naik gitu kan ya. Udah mau lanjutin lagi. Nah di situ tuh gue nggak tega, gue noleh lagi ke belakang. Astagfirullah. Kok si Yoga kayaknya udah nggak sanggup nih buat jalan gitu kan.
tapi gue gak bisa ngerakin badan gue, gak bisa ngendaliin gitu kan. Di situ antara gue sedih, dan yang bikin gue sedih gini loh, gue pernah kehilangan teman, ini kita naik bertujuh, gue pengen pulang bertujuh gitu. Oke. Gue nggak mau kayak drama-drama lagi. Iya, udahlah singkat cerita gue tuturin gitu kan. Gue jalan, wah ini kayaknya udah nggak sanggup nih, anak-anak udah jatuh semua, udah tumbang. Dari Yoga, Akmal itu udah tumbang semua, Denar udah pada jatuh-jatuhan. Itu kita sampai jam 4:30 udah di jalur mau ke Surya Kencana, jalur yang kecil itu tuh. Iya. Nyampe situ gue ngeliat almarhumah teman gue, entah itu karena sugesti atau memang itu energi ditiru sama jin, gue nggak ngerti ya. Di situ gue kayak ketemu lagi sama dia, dan gue tiba-tiba nangis, udah nggak sadar, di backup sama si Aska, dia bilang ayo sadar dulu, malu banyak orang gitu kan, udah jangan dihirauin. Tapi di situ tuh kayak lu kemana aja gitu, lu kemana aja, gue kangen gitu kan. Nyampe di situ gue nggak hirauin omongan si Aska, gue lari sampai ke batu lumbung padi, yang dimana batu itu gue kan punya tragedi yang paling pahit banget kan, tenda gue dulu deket batu itu kan. Di situ gue lari, gue kayak seneng banget gitu, bodoh lah gitu, yang lain mau gimana, yang penting gue di sini tuh udah pulang ke rumah gue, udah ketemu keluarga gue gitu kan ya. Nyampe di batu itu dia duduk, terus tatapannya kayak gimana ya, ngedeskripsinya agak susah gitu. Jadi kayak dia duduk di batu, terus dia senyum tapi dia nangis gitu. Nah di situ tuh gue kayak cuma duduk di situ, ada sih vlog gue di situ kan, gue bilang sedikit mau al-fatihain gitu kan, karena emang tragedinya tuh di situ gitu. Dan yang anehnya, setelah gue bilang gue mau al-fatihain almarhumah Ita, itu angin yang tadinya kenceng, hujan, gerimis, itu berhenti. Di situ kayak ya ampun, gue disambut banget gitu. Gue nggak bisa berkata-kata lagi, di situ udah cuma bisa nangis gitu. Nangis banget, sedih banget gitu pokoknya ngelihat tempat itu. Terus gue noleh ke belakang, wah tim pendakian gue 2 sakit nih gitu kan. Gue nggak mau lagi nih kayak gini, pokoknya gue harus nge-backup. Gimana caranya gue harus nge-backup. Nah itu gue nggak tahu, pada saat gue ngomong itu, pandangan gue itu semua yang ada di alun-alun Surya Kencana, serame itu yang gue lihat tuh pesta. Nggak ada lagi yang namanya pendaki, nggak ada lagi yang kayak biasa tenda-tenda gitu, nggak ada. Sampai kita nyari spot tenda aja nih buat ngedirin tenda, si Denar ngomong gini, Kak Maya, emang almarhumah Kak Ita, pada saat menyebut Kak Ita, itu angin yang tadinya ada lagi itu nggak tahu ya, mungkin kalau kebetulan nggak mungkin terjadi berkali-kali. Di situ dia nanyain soal Ita berkali-kali, dan angin itu seketika langsung berhenti. Itu ada di vlog ya, nanti gue kasih potongannya. Itu langsung berhenti, serep, sampai beneran loh, ini nggak ada lagi sama sekali angin, itu bener-bener hilang. Nah di situ kita nyampe lah, nyari tempat buat ngedirin tenda, dan di situ gue udah lemes, gue nggak sadar. Yang gue sadar itu gue dibawa ke satu pesta. Itu gimana ya, pestanya bukan kayak dunia nyata sih. Yang gue lihat itu justru di Gunung Gede itu yang paling bersejarah banget, ada kayak apa ya, dibilang istana lebih besar dari istana, itu ada di Gunung Gemuruh. Iya. Jadi gue ngedirin tenda di Surken langsung berhadapan sama Gunung Gemuruh itu. Di situ gue udah nggak ngerti lagi apa yang terjadi sama gue. Ini gue ceritain versi yang gue lihat ya, bukan versi pendakian nih. Jadi di situ gue ngalamin ada 2 orang ngebawa gue kiri kanan. Jadi lengan gue dipegang kiri kanan. Gue nggak ngerti bahasanya dia nih, dia ngomong apa gue nggak ngerti, tapi dari hati gue tuh tahu. Kayak kita ngobrol pakai bahasa masing-masing gitu. Di situ gue bilang, oh ini ternyata, oh pestanya kayak gini gitu. Itu yang namanya pesta kayak di alam nyata itu kan, ya orang mau napak ya semuanya. Kalau ini tuh semua di antara
dia nggak napak ke bumi, dia nggak terbang ke langit, jadi tengah-tengah. Layang. Iya. Di situ gue diajak keliling, ngelilingin itu, dan satu yang nggak pernah hilang dari belakang gue itu yang sosok si ayam putih itu. Dia selalu ada di belakang. Ayo gitu. Jadi gue dibawa, gue nggak tahu ya, gue nggak bisa ngasih penjelasannya apakah ini beliau asli atau memang residunya ditiru sama jin apa gimana ya. Cuma di situ yang gue alamin ya, gue ngelihat beliau cuma mukanya tuh bersinar nyala, terang banget. Sampai di situ tuh energi gue kayak bener-bener kayaknya gue gak akan bisa balik lagi nih. Energinya udah sampai sejauh itu. Ternyata pada saat gue ngalamin perjalanan spiritualnya, menghadirkan pestanya, itu tuh ternyata udah masuk 2 hari 1 malam. Di dunia nyata? Ya. Gokil. Itu. Nah ini di sini gue ceritain versi pendakian yang dialami sama mereka nih teman-teman gue. Ketika kakak lagi diajak. Iya. Tadi kan sudut pandang gue ketika diajak ke alam gaibnya itu ada pesta. Nah ini di versi nyatanya ini gue itu diajak ngobrol udah gonta-ganti makhluk yang masuk di dalam badan gue. Jadi gue masak, yang diajak ngobrol tuh bukan gue. Ditanya apa, jawabnya apa. Terus pada saat kita udah ngedirin tenda, di situ katanya si Akmal sakit. Udah langsung tumbang dia. Nah kata anak-anak, Kak pantesan lu waktu gue ngegelar tenda itu, lu diajak ngobrol sama sekali nggak ngomong apa-apa, diem aja tatapan lu pucat. Tapi gue ngeliat lu komat-kamit sendiri sambil masak. Nah ini yang aneh. Kita masak untuk 10 orang ya. Kita masak untuk 10 orang. Tapi anehnya tenda jadi masakan udah jadi. Cuma di situ gue nggak tahu, gue nggak ngalamin langsung. Sampai tenda udah jadi, udah makan. Ih Kamaya hebat tuh gitu kan. Biasa nih koki kalau di gunung Kamaya yang masak. Gila masa masak nasi segini banyak cepet banget jadi gitu. Nah ini ada saksinya nih si fanbase nih yang ikut nih 3 orang ini. Sampai dia tuh nggak bisa ngomong A, nggak bisa ngomong B, saking dia tuh, oh Kamaya kok kayak gini gitu kan, kok di gunung tuh kayak gini Kamaya. Udah selesai kita makan beres-beres, gue nanya kan pada saat udah selesai pendakian nih, pada saat lo ngelihat gue masak, apakah gue makan juga gitu kan? Iya lo makan kayak biasa kata dia. Di situ gue ngeliat lo makan, lo aktivitas, cuma diajak ngobrol itu suara nada lo tuh beda-beda. Kadang suara kakek-kakek, kadang suara anak kecil, kata dia. Ya memang yang gue alamin, gue nggak ada di fisik gue, gitu. Gue keluar mungkin karena wadahnya ini kosong, siapapun bisa masuk, gitu. Berganti-ganti berarti? Iya, berganti-ganti semuanya. Nah, setelah kita itu buka tenda ada 4. Tenda 4, tenda si Akmal di belakang, tendanya si Pale. Jadi tenda gue, tenda Pale, tenda Akmal, sama fanbase. Nah, gue kan nggak tahu ya prosesnya mereka bikin tenda gimana kan, gue nyatanya nggak ngeliat kan. Nah dia bilang, tahu nggak Kak, Akmal itu kan tiba-tiba kan langsung pingsan tuh sakit. Dia nggak sama sekali ngerapihin tenda, pokoknya nggak nyentuh apa-apa deh. Bahkan dia tidur aja kita yang gotong-gotong gitu mindahin ke tenda itu kan. Nah katanya pada saat kita ngobrol-ngobrol, si Akmal ini dibangunin tuh udah nggak nyautin sama sekali, udah nggak ada pergerakan sama sekali. Di situ si Aska langsung bisikin nih, dia tahu kalau di badanku tuh udah nggak ada sukmanya, udah nggak ada sukmanya gue kan. Dia nggak bisikin, siapapun yang ada di badannya, ibu, karena kan gue dipanggil sama mereka ini nih ibu kan. Siapapun yang mau masuk, tolong jagain ibu gitu, karena ini ibu udah nggak ada sukmanya gitu. Masuklah sosok si anak kecil yang gue dapet dari penelusuran. Nih si anak kecil ini masuklah dia. Namanya dia kalau menyebutkan dirinya dia namanya Coco. Dia ngobrol lah, komunikasi sama anak-anak nih. Yang lain nih udah banyak banget nih saksinya kan. Masuk dia nemenin, itu dia ngobrol. Tenang aja katanya. Temen kamu itu yang ada di tenda sendiri, nanti aku temenin kata dia. Nah ini nih
Ini kalau kita pikirin secara logika itu nggak akan bisa nemu. Maksudnya ini intinya tuh siapa yang merapikan tendanya si Akmal? Sedangkan dia sakit. Iya. Dia tidur sendiri, dia sakit, tenda udah berantakan. Kita beresin cuman seadanya aja karena itu posisi udah gelap Bang. Udah keburu malam kan. Buka tenda pun udah ayo duluan gitu mungkin kan. Dia pada duluan bikin tenda. Ya udah sejadi-jadinya tuh tendanya si Akmal. Tapi berdiri tegak gitu. Maksudnya di dalamnya itu yang nggak rapi. Kacak-kacak. Iya. Dia bilang, nanti aku temenin, nanti aku yang rapihin. Ini kalau dibilang gua ngarang, banyak loh buktinya, saksinya juga banyak gitu kan. Bahkan teman-teman yang ngalamin teror itu pun gua ajak podcast juga gitu. Iya. Dengan versinya dia. Nah katanya pada saat dia masuk nih komunikasi, di situ tuh si Rehan disuruh sama si Aska bilang, Han, tolong ke tendanya si Akmal. Soalnya dia ini lagi sakit, kalau nggak diliatin bahaya, takutnya hipo nggak ada yang tahu. Ya udah kata dia. Itu kan hujan nggak kunjung berhenti tuh, masih hujan kan. Cuma emang angin tuh nggak ada. Rehan keluar hujan-hujanan, dia masuk ke tendanya Akmal, digoyangin kayak gimana pun tuh si Akmal nggak bangun, nggak dengar sama sekali. Akhirnya si Rehan ini kan bete dong nemenin orang mau tidur kan. Mal, gue tinggal ya, kalau misalnya lu butuh apa-apa teriak aja, ntar gue anterin gitu kan. Udah itu katanya dibikinin lah makanan buat dia yang tadinya kita udah pada makan, ditaruh di tendanya tuh nggak kesentuh sama sekali sama dia. 2 kali si Rehan katanya, Mal, bangun Mal, minum dulu nih susunya, lu harus isi perut dulu, lu kan dari tadi cuma makan siang doang, lu taruh aja, dia ngomong gitu tuh. Taruh aja, gue udah nggak kepengen makan. Balik lagi katanya dia ngomong nih ke Aska, si Akmal udah ada jawabannya, udah bisa ngomong, katanya ntar aja katanya gitu kan. Oh ya udah, berarti dia udah enakan gitu, udah bisa nyautin orang ngobrol. Udah itu katanya nih kita lagi pada ngobrol kan, masuk lagi nih sosok nih ke gua, masuk. Ternyata itu sosoknya nggak tahu deh, itu kayaknya jin atau gimana ya, soalnya dia marah. Dia marah, ngapain bawa anak kayak gini ke sini katanya gitu. Tapi dengan suara yang tebal gitu, suara yang ngegema gitu kan, suara cowok. Ngapain bawa anak ini kata dia. Jangan bawa anak ini ke sini kata dia gitu. Udah itu masuk lagi, ganti lagi. Dia ngomong gini, kamu jangan pernah mengabaikan kata-kata anak ini. Anak ini sebuah pesan. Jangan dihiraukan kalau dia ngomong. Nah, di situ si anak-anak ini kaget gitu kayak, itu siapa gitu kan yang ngomong dari mulutnya Kamaya gitu. Wah ini udah ganti lagi nih, udah bukan pegangannya dia gitu. Udah ganti lagi, masuk lagi sosok yang gede ini nih. Jadi kayak dia tuh in out gantian gitu, gantian. Si sosok besar ini masuk nih, marah-marah lagi. Dia marah-marah, teriak-teriak, ngegeram, tapi dia nggak ngomong lagi, cuma ngegeram aja. Si Rehan ngomong gini, lo nggak takut sama penjaga yang ada di belakangnya badan ini? Sama penjaganya yang ada di badannya kakak gua, dia ngomong gitu. Terus dia cuma gitu kan, kayak nunduk gitu. Kalau takut lo keluar, jangan dibadanin dia. Udah selesai itu kan ada, jadi tenda kita tuh kan pakai flysheet ya, dijagain dong pakai si trekking pole. Nah trekking pole-nya pas banget di depan pintu kita tuh, jadi agak menjulang gitu untuk air biar turun ke bawah kan. Di situ trekking pole-nya berdiri tegak. Keluar, kalau lo takut sama penjaganya si kakak ini, keluar, ngapain masuk ke sini gitu kan. Terus dia langsung wah teriak gitu kan. Itu trekking pole yang tadinya diri tegak keangkat, terus langsung ngebanting kepalanya si Rehan. Iya. Kalau kita pikir pakai logika, jatuh aja ke bawah begini kan. Nah ini kan posisi nancep ya. Iya. Terus kecabut, keangkat, dibanting kepalanya si Rehan itu. Sampai di situ yang ngikut bareng sama kita, kok kayak gini ya gitu. Ikut naik gunung sama Kamaya bener-bener ngelihat jelas, apalagi mungkin ini yang dibilang rumahnya dia gitu. Iya. Udah selesai itu masuk lagi sesosok kakek-kakek. Dia bilang, udah tenang aja, nggak usah takut gitu. Nggak usah takut sama yang lain-lain yang ada di sini. Itu mah cuma receh kata dia. Itu nggak ada apa-apanya.
takut sama Allah, dia ngomong kayak gitu. Pokoknya dia tegas banget dah katanya di situ ngobrol. Udah nggak usah takut, tenang aja. Nah yang anehnya lagi, itu kan udah jam 8:30 tuh, si Akmal nggak bangun-bangun kan. Udah tengokin lagi sama si Rehan, tengokin lagi si Akmal gitu. Kasihan dia nggak ada yang jagain. Nah tapi di situ gue ngomong katanya, Han, coba tengokin si Akmal, tendanya udah rapi belum? Itu katanya gue yang ngomong. Tapi mah gue udah nggak ada rasa, gue nggak tahu. Dia bilang, aduh, kalau udah Kak Maya yang nyuruh gue bisa apa gitu kan. Ya udah langsung diituin sama si Rehan. Bang Pale, anterin yuk. Gue takut dah soalnya sendirian. Takutnya ntar Akmal ngapa-ngapa gitu kan. Gue ngeri. Udah lu aja Han, CS-nya juga gitu. Udah itu si Rehan dari jauh udah teriak-teriak, mal, belum nyampe tandanya udah teriak-teriak kan. Mungkin biar dia nggak takut kan. Dibukalah tuh tendanya. Dia langsung bengong. Hah? Mal? Abang? Woi, bangun setan. Dia sampai kesel kan, karena udah berkali-kali. Bego lu, tolol, bangun gak? Dia udah ngomongin kata-kata kasar tuh di situ. Gak bangun juga tuh dia. Akhirnya si Rehan nutup lagi, lari lah dia. Demi Allah Kak, kata dia gitu. Kak, tendanya Akmal rapi Kak, kata dia. Terus gue di situ cuma senyum. Masuk sosok anak kecil. Kan tadi aku udah bilang, tendanya aku yang rapihin, kata dia. Si Coco ini? Iya. Demi Allah gue lihat, kata dia gitu. Gua gak benahin tuh tendanya si Akmal, kakakku rapihin. Ayo Bang Pale ikut, kata dia. Diajaklah si Pale. Udah bener lu kan. Gila lu cerita begini di gunung. Ngapain sih gue? Tolol dah lu Bang, katanya. Masa gue gak ada? Kita kan semua di tenda. Gak ada yang ngerapihin. Gak mungkin Akmal gerasak-gerusuk pasti kedenger, kata dia gitu kan. Soalnya tuh katanya peralatannya tuh udah berantakan mana-mana. Sebelumnya? Iya. Kalau dia pun ngerapihin pasti gerasak-gerusuk dong, kedengeran. Karena kan dia nungguin di tenda. Jaraknya juga gak terlalu jauh. Pas si Pale buka, dia gitu kan. Ini masih Akmal, bangun, katanya. Mal, lu setan lu ya, ngerjain kita kata dia gitu kan. Jangan pura-pura dah lu, katanya. Pas dia kan miring tidurnya kan. Pas dibalikin mukanya udah putih semua, pucet. Nggak mungkin di kondisi kayak gitu dia beresin. Nah, dia pun buat berbalik badan aja sulit gitu kan. Oh, dia gitu doang kan. Masih ya, lagi sakit juga, kata dia. Sana mana? Kamu ditemenin, kata dia gitu kan. Balik dong dia. Ih beneran tau, kata gitu kan. Masa dah lu, kata si Yoga. Masa dah Bang Pale segitu rapihnya. Ayo Bang Boys, ayo. Dia manggil laki gue kan. Ayo Bang, kita kesana lihat tendanya Akmal. Gue segen, kata laki gue gitu kan. Udah gue jagain Kak Maya aja udah. Biarin aja ntar juga kalau ini dia manggil gitu kan. Karena kita udah mungkin di situ mereka udah pada tersugesti dengan kok bisa gitu tendanya yang tiba-tiba rapi kan. Makanya dia nggak mau lagi buat nengokin si Akmal. Udah tersuges ya karena dari kesurupannya Kak Maya itu ya. Iya. Terus si fanbase ini dari tendanya dia, Bang Aska, kata dia gitu kan. Iya kenapa gitu kan. Bang, itu suara Akmal bukan sih, kata dia. Itu suara Akmal bukan sih. Kenapa? Manggil-manggil Han, katanya. Loh kok kita nggak denger, kata anak-anak. Padahal mepet-mepet loh tendanya. Kita nggak denger, bener nggak sih? Coba-coba diem dulu, kata anak-anak gitu kan. Terus di situ gue cuma ketawa. Gue duduk sila. Gue begini. Itu udah ditemenin kok sama yang punya ini. Tuh ada yang masuk. Apaan nih maksudnya, kata anak-anak kan. Udah ditemenin. Menyerupai Rehan, katanya. Percaya nggak percaya, nanti kalau anak ini bangun, pasti dia bakalan melihat sosok si Rehan ini ada di tenda. Rehan yang nemenin. Di situ udah mereka udah, wah, apalagi si Denar, dia bener-bener parnoan banget. Wah, gue harus tidur sama Kak Maya, gue harus satu tenda sama Kak Maya. Gue nggak bisa nih kayak gini, kata dia. Gue nggak bisa gini. Gue harus dilindungin sama Kak Maya karena gue udah kacau dah nih, pala gue udah gede, badan gue udah merinding, kata dia.
Kata Rehan, "Jadi orang Kamaya aja kagak ada," katanya gitu kan. "Ini apaan Han?" kata dia. "Ini anak nggak ngerti. Iya. Ini apaan Han? Ini Kamaya Han," kata dia gitu kan. "Capek lu batu lu anjing," kata dia. Sampai dia udah kesel banget kan. "Han, jaga mulut lu," kata laki gue gitu. "Habisnya ngeselin banget," kata dia. "Terus harus tengokin gitu." "Enggak mau ah." Tuh hujan udah makin lebat tuh. Di tenda lah semua nih, nggak ada yang tidur. Tiba-tiba, secara gini, kalau misalnya baterai atau lampu yang kita bawa itu lowbat, kan gue bawa bukan bohlam yang buat naik gunung nih, gue bawa lampu buat syuting. Oke. Nih lampu ini Buat nih, penelusuran. iya, gue bawa lampu segede begitu. Kalau memang lowbat, kita nyalain lagi, itu lampu yang warna-warninya nggak akan nyala dong. Iya. Brut, langsung mati lampunya. Nah si Denar ini, "Kamaya," dia teriak gitu kan. "Ini apaan nih? Ini apaan tong? Apaan tong?" Dia manggil si Rehan kan. Kok mati? "Ih lu berisik banget sih," kata dia. "Diem aja udah, kalau udah kayak gini udah diem," gitu. Sama si Yoga diginiin, "Udah Nar, ini mah lowbat, lu gak usah berpikiran yang aneh-aneh," kata dia gitu kan. Dinyalain lah. Logikanya, kalau emang ini mati, lowbat, kenapa lampunya nyala, kata dia. Nyala lagi. Titik-titiknya, titik-titik yang di belakangnya. Iya, di belakangnya. "Udah, ini mungkin kedinginan suhunya," kata dia gitu kan. "Udahlah gitu. Udah dong, dimatiin lagi nih tombolnya," kata dia. "Gua matiin lagi Kak," kata dia. Matiin, gua bilang, "Tong, gak usah tidur ya," kata dia. Ini versinya si Denar. Ngomong ke si Rehan, "Udah Tong, kagak usah tidur," kata dia. "Ini kita ngopi aja yuk, ngerokok," kata dia gitu. Sambil ngeliatin tendanya Kamaya, katanya. Kalau ada apa-apa, kita bisa lari nih ke tendanya Kamaya. Karena ini hadap-hadapan banget kan. Udah tuh, si Yoga pindah. Bang Boys, gue pindah ya," katanya, "ke tenda lu tukeran dah sama Rehan. Han, lu di tenda ini deh Han, di tenda Bang Pale, gue di tendanya Kamaya aja," kata dia gitu. "Karena apa? Gue udah gak sanggup dah sama si Denar, parnoan bener," kata dia gitu kan. "Gue gak bisa tidur," kata dia. "Yaudah Bang," kita tukeran nih, si Rehan pindah ke sana, si Yoga pindah ke tenda gua. Terus dia lagi pada bikin kopi katanya. Cuma itu posisinya gue itu, gue udah tidur, udah bener-bener udah tidur gitu kan. Udah nggak ngerti, udah nggak kepikiran apa-apa, udah nggak ngobrol apa-apa tuh di situ. Tapi mulut gue tuh masih kumat kamit, cuma nggak jelas ngomongnya. Iya. Sampai si laki gue ngomong gini, "Udah Bun, tidur aja, nggak usah diladenin," gitu kan. Terus si cowoknya ngomong, "Ini mah bukan ibu," katanya. "Aku tapi masih ngejagain ibu," kata dia. "Oh yaudah kamu jagain aja, kamu jagain si Akmal aja," gitu kan. "Ya aku kan bisa kemana aja," kata dia. "Aku kan gak ada batasan," kata dia gitu kan. Udah tuh lagi ngopi, lagi bikin kopi, aneh. Kan ini udah dimatiin tadi lampu nih, udah mati dari tombolnya. Itu tiba-tiba, nyala bersamaan. Di gua nyala, di tendanya itu nyala bareng. Denar langsung, "Apaan sih nih? Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, Kamaya lu bangun Kamaya," kata dia gitu. Itu dia udah ngeloncatin gua tuh, "Kamaya lu bangun Kamaya." Udah gak sanggup Kamaya, gua mau turun," kata dia. Gua langsung bangun, "Apa sih lu? Ini kan rumah gua, suka-suka gua ngapain aja." Tapi itu suaranya tuh suara orang tua, cuma pakai bahasa Sundanya kasar. Pokoknya artinya, "Ngapain sih, ini rumah gue," gitu. "Gue mau ngapain aja terserah gue," gitu. Itu udah, ini wadah gue udah bener-bener kosong gitu. Jadi mungkin lagi si cocok ke tendanya si Akmal, itu ada orang ya ganti. Iya. Gue nggak tahu itu sosok siapa. Terus gue tidur lagi, lampu mati lagi. Situlah makin parno. Langsung si laki gue bilang, "Han, tolong liatin si Akmal." Itu udah jam 11:30 malam. Pas banget si Boys bilang, "Liatin tuh tendanya Akmal." Nah, si tendanya fanbase denger nih, "Bang Aska, di situ masih muat nggak?" kata dia. Iya. "Kenapa?" gitu kan. "Boleh bareng nggak?" kata dia. "Ya udah sini aja." "Boleh ya," kata dia gitu.
tapi Bang Askanya keluar dulu kata dia, kita nggak berani keluarnya katanya. Oh ya udah Han keluaran gitu kan. Rehan sama si Pale keluar nemuin si ini nih yang mau pindah, si Benbes. Masuklah ke dalam, terus ini ngumpul. Yang tadinya 2 tenda, karena si Denar udah uring-uringan banget kan, semualah numplek ke tenda gua sampai gabung. Itu gue yang tadinya dari tidur sampai bener-bener gue bangun melotot gitu kan, tapi gue nggak komunikasi ya, gue cuma diem duduk. Lagi-lagi gue cuma bengong, nggak bisa ngomong apa-apa karena mungkin udah guenya juga udah nggak ada gitu kan. Udah dari situ Benbes baru cerita katanya, Bang, gue itu dari tadi denger suara orang lewat kata dia, ngiterin tenda. Kok begini banget sih Bang, gue berkali-kali naik turun Gunung Gede nggak pernah begini kata dia. Sama Kamaya berarti? Iya, kenapa baru sama Kamaya ngerasain langsung bener-bener real gitu kan. Udah diemin aja, tuh Kamaya kenapa dari tadi nggak sadar gitu kan, udah nggak bisa diceritain di sini, udah nanti aja gitu. Jam 1:30 kita lagi asik ngobrol-ngobrol lah tuh mereka kan, gue mah di pojok udah bengong gitu, tapi gue udah kayak orang kosong lah, udah nggak ngerti apa-apa. Dengarlah suaranya si Akmal, Han, tolong Han, gue nggak kuat. Oh tolongin gitu kan, rame-rame ditolongin. Ternyata pas mereka nolongin ke tendanya Akmal masih tidur. Anjing kata dia, gedebuk lari. Wah gila kacau, agak mau lagi gue kata si Rehan gitu, mau lagi gue. Terus si Pale juga, wah kacau udah, gue agak mau lagi deh Bang kata dia gitu kan. Gue ngerinya pas nanti ada panggilan lagi nih, si Akmal teriak, pas kita buka matanya putih semua Bang. Udah dia ngelucu kan di situ buat ngilangin rasa takut. Nggak lama, 10 menit kemudian ada lagi suara kayak gitu, Han, tolong Han, badan gue nggak bisa gerak Han kata dia. No gitu kan, udah gue nggak mau takut, no bego cepetan gitu kan. Akhirnya ditemenin lah tuh rame-rame, semua keluar nolongin. Bener, dia lagi miring, matanya melotot, Han tolongin gue Han, gue nggak bisa balik badan, nggak bisa bergerak kata dia. Lu ngapa sih pada budak banget dari tadi, gue panggilin kadang denger gitu. Mal bego, sampai si Rehan tuh udah nyolot banget sama si Akmal. Lu jangan bercanda, ini di gunung mah demi Allah Han, lu balikin badan gue deh Han, gue gak bisa bergerak. Itu kaku, bener-bener kaku. Gak mungkin mah, ini tenda rapi, siapa ya anjing yang rapihin kata dia. Demi Allah Han, gue gak ngerapiin tenda, bangun aja gue susah. Gerak aja gue susah kata dia. Dibangunin lah sama anak-anak, didudukin gitu kan, dari miring sampai dia duduk ini. Kok tadi denger tahu suara Kamaya kata dia, suara Kamaya di sini. Lu kan yang tadi nemenin gua Han, lu kan nemenin gua tidur. Kamaya tadi kesini ngasih tahu gua, maaf ditemeninnya sama Rehan. Gua kan di tenda gak kemana-mana. Cocok ini ya. Iya. Baru di situ percaya nggak ditanyain semuanya. Beginilah naik gunung sama si Maya gitu. Sebenarnya kita nggak nyari, tapi emang ya begini kenyataannya. Sampai si Benbes, dia kan bawa adiknya, dia cuma ngomong, kok ada ya kayak gini kata dia gitu kan. Kamayanya kemana? Dari tadi dia di sini kok bisa ada di sana gitu kan. Nggak tahu siapa yang menyerupai. Keluarlah si Akmal dari tendanya. Gue mau tidur di situ aja tuh enak. Ada saung kata dia. Saung? Penglihatan dia tuh saung. Ada perempuan duduk sini. Han, saung itu saung kata dia. Lu ngaco lu cepetan ditarik dong dia. Dibawa ke tenda. Ngobrol lah sama gue. Ngobrol. Karena Akmal nggak tahu kan posisi gue gimana kan. Kak, tadi gue denger tau Kak, lu manggil nama gue, tapi tiba-tiba lu ada di tenda gue. Makasih ya Kak udah ditemenin, lu sama Rehan berdua kata dia. Udah dah emang dah lu tong temen gue dah, the best dah lu kata dia gitu kan. Ini kita lihat-lihatan nih. Siapa yang
nemenin ya. Ini gue ngomong katanya, Mal, udah sehat kan? Dah minum, nih minum air ini, air bekas gua. Jangan minum air yang lain. Minumlah sama dia. Maya, lu sebenarnya lu apa bukan sih, kata dia. Kenapa pas gua minum air lu berubah-berubah muka lu, kata dia. Udah mal gitu kan, kata anak-anak. Udah. Terus dia ngeliat kayak, Han, itu beneran tadi lu nggak sih nemenin gua, kata dia. Enggak bego, gua nggak nemenin lu, gua di sini demi Allah juga Han, lu yang nemenin gua tidur, kata dia. Gue pikir tenda gue rapi karena lu bener-bener tidur di samping gue, kata dia. Lu gila lu, orang kagak ada apa-apa, kata dia. Dari si Rehan, dari si Akmal, dari si Denar, itu versinya beda-beda nih kan. Dia bilang, kayaknya di depan tendanya Kamaya ada yang berdiri dah, kata dia gitu kan. Coba lu lihat dah, apaan itu? Gue mau kencing, tapi gue takut. Tadi gue udah ngelongok dikit, ada sosok yang berdiri, kata si Denar nih. Kamaya, coba tolong liatin itu apaan ya Kamaya, kata dia gitu. Lu liatnya sebelah mana? Cuma nih gue ngomong katanya mata gue gak kedip. Lu liatnya sebelah mana? Ada dua soalnya. Dia gak ngomong, terus si Yoga penasaran, di mana sih yang lu lihat? Gue ngambil center syuting gue tuh yang panjang. Gue cuma nunjukin, gue begini nih ke samping tenda. Dia penasaran, dia ngomong, Astagfirullahaladzim. Dia kayak begitu kok. Dia langsung gini, Astagfirullahaladzim Kamaya, gue udah gak sanggup kak gitu.